Dikutip dari data Artia hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,30% di level 16.875 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali melemah setelah Moody's menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif dan mempertegas tekanan sentimen global terhadap aset berisiko. Dikutip dari data Artia hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,30% di level 16.875 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,15% di 16.850 rupiah per dolar Amerika. Sementara itu, indeks dolar Amerika di Jumat pagi kembali menguat di 0,04% ke level 97,865 dan memperpanjang tren penguatan. Pelemahan rupiah masih terbebani sentimen penurunan peringkat yang secara beruntun datang dari beberapa lembaga pemeringkat. Data terbaru Indonesia Moody's menurunkan outlook pasar utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, namun rating masih berada di level layak investasi. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan laporan tersebut tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi Indonesia karena di tengah tingginya ketidakpastian global, kinerja ekonomi domestik masih tetap solid. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.883 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.853 rupiah, dan pound sterling di 22.916 rupiah, dan terakhir ada yen Jepang di level 107,69 rupiah. Informasi komoditas, harga emas kembali melemah jelang libur akhir pekan di tengah pelemahan pasar saham global. Harga batubara turun tipis usai rebound signifikan di perdagangan sebelumnya, sementara harga minyak melanjutkan pelemahan seiring meredanya konflik Iran dan Amerika Serikat. Harga emas kembali melemah di Jumat pagi waktu Asia. Tekanan di pasar logam mulia terjadi di tengah pelemahan pasar saham global dengan indeks saham dunia MSCI turun lebih dari 1% di Kamis, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap besarnya biaya untuk menopang ledakan industri kecerdasan buatan. Sentimen ini menghapus sebagian besar kenaikan harga emas yang sempat terjadi awal pekan. Melansir Reuters, harga emas spot turun 0,7% ke level 4.735,99 dolar Amerika per troy ounce setelah anjlok hampir 4% di sesi sebelumnya. Harga batubara turun tipis di perdagangan Kamis waktu setempat. Koreksi terjadi setelah harga batubara mengalami kenaikan signifikan 1,22% di Rabu. Dikutip dari Bloomberg, harga batubara di pasar AS Newcastle untuk kontrak pengiriman Maret 2026 ditutup di 116 dolar Amerika per ton, melemah terbatas 0,09%. Harga batubara masih mampu bertahan di tengah masih mendapatkan tekanan terutama China yang merupakan negara pengimpor terbesar, meski transisi energi ke energi baru terbarukan makin masif. Harga minyak melanjutkan penurunan di Jumat pagi waktu Asia seiring meredanya kekhawatiran gangguan pasokan di Timur Tengah. Sementara itu, perhatian investor beralih ke hasil perundingan nuklir antara Amerika dan Iran di Oman. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent turun 0,74% ke level 67,05 dolar Amerika per barrel setelah sebelumnya tutup melemah 2,75%. Minyak WTI Amerika di 62,77 dolar Amerika per barrel turun 0,82% usai anjlok 2,84% di Kamis. Dari bagi sumber untuk ADXD. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana minyak WTI berbalik menguat di 1,39% di level 64,17 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 1,52% di 16.789 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,60% di level 4.860 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,54% di 4.183 ringgit Malaysia per tonnya. Informasi emiten, pemirsa, PT Pakuwon Jati Tbk atau P1 menyiapkan alokasi belanja modal atau capex sebesar 2,2 triliun rupiah di 2026. Di mana dana tersebut akan difokuskan untuk pengembangan lanjutan proyek Superblok serta akuisisi tanah dan aset operasional untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Dikutip dari kontan.co.id, Director of Business Development PT Pakuan Jati Tbk atau PEWON, Ivi Wong mengatakan, dari total capex 2,2 triliun rupiah, sebesar 49% akan dialokasikan untuk pengembangan proyek khususnya Superblok, baik yang existing maupun lahan baru, yang telah menjadi tulang punggung bisnis perseroan. Sementara sisa capex atau sekitar 51% akan digunakan untuk memperkuat basis aset perseroan dengan akuisisi tanah dan operating aset. Alokasi capex 2026 disusun selaras dengan strategi pertumbuhan perseroan yang berkelanjutan. Perseroan secara berkelanjutan melakukan strategi peluang pengembangan proyek baru sejalan dengan strategi pertumbuhan jangka panjang dan kondisi pasar. Untuk tahun 2026, perseroan menargetkan untuk meluncurkan produk apartemen di lokasi tahap lanjutan dari Superblok Kota Kasablanka, meluncurkan produk landed house di Township Surabaya. Di tengah alokasi belanja modal atau capex yang disediakan, perseroan membidik marketing sales di atas realisasi 2025 yang tercatat sebesar 1,5 triliun rupiah. Peningkatan marketing sales didorong permintaan dari segmen end user yang masih memiliki ruang pertumbuhan, seiring dengan stabilnya kondisi ekonomi serta dukungan kebijakan pemerintah di sektor properti. Di sisi lain, strategi pemasaran digital dan berbasis data terus diperkuat untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif, serta meningkatkan kualitas prospek dan konversi penjualan. Berbagai sumber untuk IDXNO. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 2,83% di perdagangan sesi pertama Jumat jelang libur akhir pekan. IHSG terbebani pelemahan saham Big Cap terdampak sentimen Moody's Rating yang menurunkan outlook peringkat kredit pemerintah Indonesia jadi negatif dari sebelumnya stabil. Indeks harga saham gabungan kembali melemah dalam, ditutup koreksi 2,83% di level 7.874,41 di sesi 1 Jumat. Catatan ini membuat IHSG melemah 5,46% dalam sepekan terakhir dan secara year to date melemah 8,93%. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang konsumen cyclical anjlok 5,43%, sektor perindustrian turun dalam 4,7% dan sektor barang baku koreksi dalam 4,17%. IHSG terbebani pelemahan dalam saham Big Caps, diantaranya saham Brand ditutup melemah 3,94% di Rp7.923 per saham. Saham BBCM melemah 1,92% di Rp7.650 per saham. Saham DSSA ditutup melemah 3,21% di Rp85.175 per saham. Dari perbankan Big Caps lainnya, saham BMRI ditutup melemah 1,19% di Rp4.990 per saham. Saham BBRI melemah 1,3% di Rp3.800 per saham, sementara saham ASII terpangkas 5,04% di Rp6.600 per saham. IHSG kembali melemah dalam di tengah lembaga pemeringkat internasional Moody's Rating menurunkan outlook peringkat kredit pemerintah Indonesia menjadi negatif. Dari sebelumnya stabil namun tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia di level Baa2, baik dari mata uang lokal maupun asing. Moody's menyebutkan perubahan outlook ini didorong menurunnya prediktabilitas kebijakan yang berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan serta kualitas tata kelola pemerintahan. Jika tren ini berlanjut, kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini menjadi penopang stabilitas makroekonomi, fiskal, dan sistem keuangan dinilai dapat tergerus. Dikutip dari berbagai sumber, Head of Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto menyebutkan, keputusan Moody's menurunkan outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif memberikan dampak utama ke pasar Indonesia, diantaranya kenaikan risk premium lintas aset dengan tekanan terutama pada SBN tenor panjang, saham BUMN dan bank besar, serta sentimen terhadap rupiah dan arus modal asing. Berbagai sumber, IDX Channel.